Shalom jemaat GKR Camanik yang terkasih. Jumpa lagi di sesi Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita buka dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ke-14. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melihat satu gambar yang menarik, di mana gambar ini beberapa waktu lalu sempat mencuat di medsos dan menjadi guyonan beberapa orang. Banyak orang membahas tentang gambar ini dan beberapa gambar yang lain juga muncul berkaitan dengan gambar ini. Ada satu gambar di mana ada seorang laki-laki tengah berteduh, dia menggunakan jas hujan berwarna putih seperti APD, pakaian lengkap untuk penanganan petugas COVID-19. Ternyata saat dia berteduh dia mengatakan banyak orang menjauhi dia, banyak orang yang mulai mencurigai dia. Karena ternyata orang-orang mengira dia ini adalah seorang petugas yang tengah melakukan penjemputan pasien yang terpapar penyakit corona. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tema hari ini, kita mau melihat tentang aku sangka, aku pikir, aku kira, atau berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, praduga-praduga kita. Seperti firman Tuhan, di mana kisah dari Naaman, seorang panglima Raja Aram, yang hari ini kita akan renungkan bersama. Di dalam pasal 2 Raja-Raja, pasalnya kelima, ayat yang pertama sampai 14, diceritakan seorang panglima bernama Naaman, panglima Raja Aram, di mana dia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa membayangkan seorang yang sangat terpandang, sangat tinggi kedudukannya, seorang yang sangat disayang oleh penguasa tertinggi saat itu, mengalami satu kondisi yang sangat kontras dengan posisi dia yang disegani. Penyakit yang dialami oleh Naaman adalah penyakit yang saat itu disebutkan penyakit yang harus dijauhi orang. Dia terkena penyakit kusta, di mana Naaman harus dikucilkan dan Naaman harus mengasingkan diri. Tetapi yang menarik, Panglima Naaman, seorang yang terpandang ini, diceritakan Naaman mendapatkan ide dari budaknya. Ide untuk menemui seorang bernama Elisa. Elisa berasal dari Israel. Diceritakan di dalam 2 Raja-Raja, Naaman diberikan ide oleh budaknya, tetapi Naaman tanpa berpikir panjang, atau mungkin juga Naaman memiliki sempat terpikir di dalam pikirannya, apakah ide yang dikatakan oleh budaknya ini adalah suatu ide yang baik untuk dia laksanakan. Di dalam satu sisi Naaman ingin sembuh dan akhirnya Naaman mungkin mengambil pilihan dari budaknya ini untuk menemui yang bernama Elisa karena ingin segera sembuh dan ingin mendapatkan kedudukan kembali di tengah-tengah masyarakat. Naaman akhirnya menemui Elisa, seorang yang disebut hamba Allah, abdi Allah, seorang yang sangat dihormati oleh bangsa Israel pada saat itu. Yang menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seorang bernama Naaman yang memiliki kedudukan yang tinggi dan seorang budak yang saat itu mungkin hidupnya tergantung di bawah kuasa Naaman sebagai pemimpinnya, sebagai pemilik hidupnya. Sang budak tidak memiliki kecurigaan ataupun memiliki prasangka-prasangka jelek terhadap bosnya ini. Hambanya mau memberikan usulan, mau memberikan suatu masukan yang sangat menolong, ingin memulihkan kembali kehidupan Naaman. Dan sedangkan Naaman mau menemui Elisa tanpa berpikiran negatif terhadap Elisa, apakah Elisa yang berasal dari negeri musuhnya akan menyembuhkan dia. Kemudian saat Elisa memberikan perintah untuk menyelamkan diri di sungai Yordan, Naaman sempat goyah, tetapi disebutkan Naaman akhirnya menuruti apa yang dikatakan Elisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Naaman pada hari ini kita mau belajar dan mau diingatkan lagi, mungkin di dalam pikiran kita muncul prasangka-prasangka, apalagi di saat kita mendapatkan suatu tindakan atau suatu sikap dari orang yang kita ketahui orang ini memiliki latar belakang yang buruk, atau dari orang yang tidak kita kenal, atau dari orang yang pernah melukai kita, pernah menjatuhkan kita. Prasangka-prasangka buruk atau prasangka-prasangka yang muncul di dalam pikiran kita mungkin mendorong kita untuk mencurigai, mendorong kita untuk berhati-hati terhadap orang tersebut.
Hari ini kita semua mau diingatkan kembali bahwa ternyata pikiran kita terhadap orang lain sesuatu hal yang bisa membuat kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menyakiti orang lain. Perbuatan-perbuatan yang membawa kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu di negara kita sempat diwarnai dengan prasangka-prasangka dari ras, prasangka-prasangka berdasarkan agama. Kita mengetahui bahwa prasangka bisa dan mudah ditularkan melalui mulut kita. Saat kita memiliki prasangka yang jelek terhadap seseorang dan kita kemudian menularkan, menceritakan kepada orang lain, bisa menyebabkan orang lain memiliki prasangka yang jelek juga terhadap orang tersebut. Hari ini kita mau diingatkan bahwa prasangka yang ada di dalam pikiran kita bisa membawa kita untuk melukai orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang banyak terjadi di kehidupan kita dan sekitar kita? Mari, hari ini kita bisa belajar bersama untuk memiliki pikiran yang berpositif thinking terhadap orang lain. Bila kita memiliki pikiran-pikiran yang salah dan itu muncul di dalam pikiran kita, mari kita untuk diam sejenak, untuk melihat, untuk mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Agar pikiran-pikiran yang ada di dalam kita, yang mungkin bisa jadi itu adalah pikiran yang salah, kita bisa pangkas segera. Sehingga kita tidak memakai ego kita untuk menjatuhkan orang lain, tidak memakai ego kita untuk menyakiti orang lain. Tetapi kita mau belajar mempedulikan orang lain, mau belajar untuk menaati apa yang menjadi keinginan dan apa yang disukai Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ada persepsi yang mau menggiring kita untuk memiliki prasangka buruk, mungkin kita bisa mendengar dari orang lain, masukan-masukan ataupun obrolan-obrolan yang kita dengar dari orang lain yang bisa menggiring kita untuk membentuk prasangka yang buruk dalam pikiran kita. Kita bisa meninggalkan itu dan kita bisa menghentikan itu dan kita mulai memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan kita mencari tahu apa yang harus kita lakukan untuk memiliki prasangka-prasangka yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari sikap pelayan dan para pegawai Naaman, bahkan termasuk dari diri Naaman sendiri. Bagaimana dia yang sempat terpikirkan apakah yang dilakukan Elisa adalah sesuatu yang bisa membawakan kesembuhan buat dia, apakah yang dilakukan Elisa malah justru mencelakakan dia. Tetapi kita bisa belajar bahwa Naaman mau mencoba berpositif thinking terhadap Elisa, dan itu bisa kita lakukan, berpositif thinking terhadap siapapun yang kita jumpai. Saya merasakan prasangka yang kita bentuk ini adalah bentuk kita mau mengasihi sesama kita, bentuk kita mau mengasihi dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jika pelayan dan para pegawai tidak mengasihi Naaman, tentu mereka tidak akan menularkan prasangka baik kepada Naaman untuk menerima ide Elisa untuk mau mandi di Sungai Yordan. Pegawai dan budak dari Naaman inilah yang perlu kita contoh untuk kita bisa memiliki pikiran-pikiran positif, di mana itulah yang mau kita lakukan dan mengendalikan pikiran kita, memangkas prasangka-prasangka jelek di dalam pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama untuk memiliki pikiran yang baik terhadap siapapun yang kita jumpai, termasuk kepada orang-orang yang akan menyakiti kita, sehingga kita tidak terlanjur atau tidak terjatuh untuk menyakiti kembali mereka yang telah menyakiti kita. Selamat berproses, kiranya semua ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengasihi kita dan kita juga mau mengasihi Tuhan melalui sikap hidup kita. Selamat berproses dan selamat menularkan prasangka yang baik kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.